Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Nah teman-teman, kalau kemarin-kemarin mungkin kamu sudah banyak yang terbantu dan juga terhibur ya dengan banyaknya video inspirasi yang berhubungan tentang kehidupan. Di kali ini saya pun akan kembali berdiskusi bersama kamu mengenai sebuah hal yang dalam. Betul. Bagaimanapun keadaan kamu teman-teman, saya berdoa dulu nih, semoga semakin lama semakin banyak ya video-video yang dibagikan di Pagar Kehidupan yang sesuai atau pas gitu dengan masalah-masalah kehidupan yang kamu alami. Saya doakan dulu semoga apapun yang terjadi dengan diri kamu semakin dimudahkan dan semakin ketemu jalan keluarnya dengan apapun yang saya bagikan di video-video Pagar Kehidupan. Amin. Nah, kali ini teman-teman, seperti yang saya katakan di depan tadi, kita akan membicarakan sebuah hal yang dalam. Wah, kenapa bisa disebut dalam, Mas Bro? Karena topik ini benar-benar bisa jadi nih, adalah suatu hal yang menjadi permasalahan dalam hidup kamu. Coba sekarang saya tanya dulu, pernah nggak kamu mengalami sebuah keadaan hampa? Ada nggak di antara kamu yang mungkin punya pertanyaan begini, kenapa ya? Kok gue kalau di tengah-tengah keramaian suka merasa sepi gitu? Padahal kayaknya gue udah mendapatkan apa yang gue mau deh. Mulai dari uang ada, pasangan ada. Bahkan mungkin nih ada beberapa di antara kamu yang sudah punya anak. Tapi kenapa ya selalu ngerasa ada yang kurang gitu? Ada lubang di hati kita yang gak tahu harus diisi pakai apa. Apakah itu yang jadi permasalahan kamu? Nah, kalau memang iya, itu yang akan kita bahas di video ini. Yuk kita diskusikan bareng-bareng. Anggap saja saya ada di samping kamu, berbicara dengan kamu, kita bahas. Kenapa kok kita nih sebagai manusia kadang-kadang merasa sepi di tengah-tengah keramaian? Normal gak sih? Kalau seandainya saya ditanya pertanyaan seperti itu oleh kamu teman-teman, saya akan langsung menjawab dengan tegas bahwa itu tidak normal. Nah, kalau tidak normal, penyebabnya apa sih Mas Bro? Kenapa orang kok bisa ngerasa hampa di tengah segala sesuatu yang sebenarnya menyenangkan seharusnya bagi diri kita? Jawabannya adalah sederhana. Karena memang dalam hidup ini ada bagian dari diri kamu tuh yang tidak kamu kasih makan. Sekali lagi saya ulangi, penyebab kehampaan diri kamu adalah karena ada bagian dari diri kamu yang tidak kamu beri makan. Loh, enggak kok Mas Bro, gue tuh kalau makan banyak lagi, gue nambah mulu, gak mungkin gue kalau gak makan. Bukan itu yang saya maksud. Memang selama ini mungkin kamu makan nasi, pakai daging, pakai sayur, alhamdulillah deh rezeki kamu bagus, alhamdulillah. Tapi yang saya maksud itu bukan badan yang namanya biologis. Maksudnya gimana? Gini, banyak orang tidak sadar bahwa di tubuh kita nih, di tubuh kamu teman-teman, terdiri dari dua bagian. Lah bagian apa Mas Bro? Bagian yang pertama adalah satu hal yang disebut dengan jasad. Nah kalau kamu bingung dengan jasad, sekarang kamu angkat tangan kamu deh. Coba sekarang saya minta tolong kamu ngelihat kedua telapak tangan kamu. Lihat kedua telapak tangan kamu sekarang. Coba kamu lihat. Nah ini yang kamu lihat itu adalah jasad. Saya juga punya jasad, kamu pun pasti punya jasad. Nah celakanya yang diajarin sekolah selama ini tuh teman-teman adalah bagaimana caranya kita membahagiakan si jasad ini. Sementara yang namanya badan kita ada satu bagian lagi loh yang selama ini haus banget gak pernah kamu kasih makan. Coba sekarang saya tanya sama kamu tahu nggak bagian mana dalam tubuh kita yang selama ini haus tidak pernah kamu kasih makan sampai akhirnya jadi hampa? Bagian apa itu? Bagian itu adalah ruh yang ada di dalam jasad kamu. Saya ulangi sekali lagi, bagian yang selama ini haus yang tidak pernah kamu kasih makan sampai akhirnya dirimu hampa adalah ruh di dalam jasad kamu. Nah, kalau kita membicarakan ruh, kita tidak akan membahas hal yang terlalu tinggi di sini, tapi saya akan mempermudah semudah mungkin bagaimana caranya saya bisa merubah hidup teman-teman dengan memahami apa sih yang menjadi makanan dari ruh yang ada dalam jasad kita ini. Nah, ilmu yang membahas tentang ruh itu sebenarnya adalah spiritual. Jadi kalau ada yang bertanya nih, kamu bertanya kepada saya, Mas Bro, kan Pagar Kehidupan kayaknya sering banget ya ngebahas masalah spiritual.
tapi gue tuh jujur gak ngerti deh. Spiritual itu apa sih? Spiritual itu berasal dari kata dasar spirit. Spirit artinya bisa dua, teman-teman. Yang pertama adalah semangat. Kan kamu tahu tuh, kalau saya udah mau mengakhiri video, saya mengatakan keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Oke? Nah, spirit selain kata semangat juga memiliki arti yaitu ruh. Nah, ilmu yang harus dimiliki setiap orang tapi jarang sekali disentuh di sekolah adalah ilmu spiritual. Jadi ilmu spiritual adalah ilmu yang membahas bagaimana cara memberi makan ruh yang ada di dalam jasad kita ini. Kamu jelas? Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini, Mas Bro. Apa hubungannya antara kita mempelajari spiritualitas dengan kesuksesan seseorang? Ada nggak hubungannya? Jawabannya ada. Pakai banget. Ada banget. Begini penjelasannya. Orang yang cerdas secara spiritual itu biasanya lebih peka, teman-teman, di dalam menangkap signal-signal petunjuk dari ilahi. Saya ulangi sekali lagi, orang yang cerdas secara spiritual biasanya dia akan lebih peka menangkap petunjuk-petunjuk dari ilahi dan alam semesta. Nah, sekarang bayangkan, kita nih sebagai manusia suka mengalami kebuntuan. Menurut kamu permasalahannya apa sih? Kamu nih mengalami kebuntuan. Yang jadi penyebabnya apa? Yang menjadi penyebabnya adalah karena signal kita itu lemah kalau berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Bener nggak? Ibarat kita handphone nih, signal kita tuh cuma satu. Karena signal kita lemah, jadi kita nggak bisa baca. Ini maunya Tuhan nih apa ya? Ini maunya alam semesta nih apa ya? Kok gue jadi nggak ngerti nih gue harus ngapain? Nah, orang yang spiritualnya bagus, dia tidak mungkin seperti itu. Sekarang bayangkan, seandainya diri kamu yang mendengarkan suara saya punya spiritualitas yang bagus, bukankah segala sesuatunya jadi lebih paham harus melangkah kemana dan bagaimana? Dan saya tanya lagi, seandainya kamu menjadi lebih paham, teman-teman, harus melangkah kemana dan bagaimana, masuk akal nggak kalau kamu menjadi jauh lebih cerdas dibandingkan orang-orang di sekitar kamu? Masuk akal? Nah itu loh, kenapa kecerdasan spiritual penting. Jelas ya? Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini, Mas Bro. Tadi di depan, katanya memang ruh ini juga butuh makan. Kalau yang namanya jasad kan kita tahu ya, makanannya tuh ada nasi, ada tempe, ada daging, ada jagung, mungkin minumannya air putih dan sebagainya. Nah, kalau ruh ini emang ada juga makanannya ya? Kalau emang ada, makanan dari ruh itu apa sih? Nah, sekarang teman-teman, saya ingin kamu mencatat nih, karena saya pengen banget setelah kamu mendengarkan atau menonton video ini, saya ingin kamu langsung segera praktek bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia yang cerdas secara spiritual, dan pastinya kalau kita spiritualnya bagus, jalan keluar tuh lebih gampang kelihatan. Percaya deh, saya pun sudah pernah di posisi kamu ya. Yang pertama, makanan dari ruh yang paling inti dan sering kali dilupakan banyak orang adalah pancaran rahmat ilahi. Sekali lagi, makanan pertama dari ruh adalah pancaran cahaya rahmat dari Tuhan semesta alam. Teman-teman, ruh itu sebenarnya adalah bagian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kita nih, kamu yang mendengarkan suara saya, kamu itu adalah bagian dari Tuhan semesta alam. Karena kita bagian dari Tuhan semesta alam, sudah sewajarnya kita harus rajin kontak batin secara rutin dengan Sang Pencipta. Karena ketika kita kontak batin secara rutin dengan Sang Pencipta, itu ibarat handphone di-charge, di-stop kontak. Sekarang bayangin deh, handphone, secanggih apapun handphone yang kamu punya, kalau nggak pernah di-charge, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak bisa dipakai, betul nggak? Nggak peduli handphone itu secanggih apa, semahal apa. Nah, begitu juga dengan ruh kita. Tidak peduli kita ini siapa, umurnya berapa, tidak peduli kita kelaminnya laki atau wanita, kalau tidak suka kontak batin rutin dengan Sang Pencipta, kita akan hampa. Kenapa? Karena ruh kita, chargernya adalah kontak batin secara rutin dengan Sang Pencipta. Nah, sekarang mungkin di antara kamu ada yang pernah berbicara begini kepada saya. Mas Bro, gue tuh udah rajin beribadah lagi, tapi entah kenapa ya, kok ibadah gue kayaknya kering. Gue tuh gak bisa fokus kalau beribadah.
Gimana dong caranya gue supaya bisa fokus untuk beribadah kepada Sang Pencipta? Supaya ruh gue nih kerasanya jadi lapang gitu, tidak hampa lagi. Gini teman-teman, sebaik apapun ibadah kamu, kalau tidak kusyuk, mohon maaf efeknya pun tidak begitu maksimal. Nah, cara yang paling sederhana untuk membuat ibadah kita menjadi kusyuk supaya kontak batin dengan Tuhannya gampang adalah dengan memahami arti dari setiap bacaan yang kita baca. Sekarang di antara kamu, siapa yang sudah paham arti dari bacaan yang kamu baca ketika beribadah? Coba, saya yakin nggak banyak. Itulah sebabnya kenapa kok ibadahnya jadi nggak bisa kusyuk. Karena kamu sendiri pun nggak ngerti apa sih yang gue ucapin artinya. Padahal, kalau kita ingin kontak batin, yang namanya kontak itu kan dua arah. Kalau dua arah, kita harus paham dong apa sih yang kita ucapin kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita ini. Paham? Jadi contohnya bagi kamu yang muslim nih, sama seperti saya dulu, saya susah banget buat fokus beribadah, tapi saya bisa jadi fokus dan kusyuk hanya dengan mencoba memahami apa sih arti dari setiap bacaan yang saya baca. Sekali lagi, memahami arti dari setiap bacaan yang saya baca. Ketika kamu paham artinya apa, di situ kekusyukan akan terjadi. Kenapa? Karena di situ akan terjadi kontak batin dua arah antara kita dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Itulah asal muasal kekusyukan. Ketika ada kontak batin dua arah antara kita dengan Sang Pencipta. Nah mas bro, kalau kita udah memperbaiki ibadah nih, ibadah kita udah bagus nih, udah kusyuk, hati kita kan tenang tuh. Apakah cukup itu semua menjadi makanan ruh supaya ruh kita jadi senang? Jawabannya belum. Belum cukup. Dalam hidup ini, semuanya itu harus berlangsung secara vertikal dan horizontal. Artinya, kita tidak hanya harus berhubungan baik dengan Sang Pencipta, tapi kita juga harus berhubungan baik dengan sesama manusia. Masuk akal? Ya kan? Nah, ruh kita ini juga senang loh dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Perbuatan yang paling disukai ruh yang bisa membuat spiritualitas kita jadi cerdas adalah perbuatan baik yang berhubungan dengan berbagi. Nah, itu dia. Praktek yang kedua yang ingin kamu lakukan setelah memperbaiki kontak batin kamu dengan Sang Pencipta adalah mulai saat ini ayo belajar berbagi secara langsung kepada orang-orang yang kamu bantu. Artinya begini, kalau selama ini kamu mungkin berbagi ke kotak amal masjid, kotak amal rumah ibadah kamu, itu bagus, itu luar biasa, saya kagum. Tapi, percaya atau enggak, ada efek yang jauh lebih membuat hati kita menjadi tenang, yaitu ketika berbagi dan kita melihat siapa sih orang yang kita tolong. Bener, melihat orang yang kita tolong. Nah mas bro, kalau seandainya kita tidak melihat orang yang kita tolong nih, masa kita nggak boleh berbagi sih? Kan nggak enak dong. Begini teman-teman, kalau saya menyuruh kamu berbagi dengan melihat langsung siapa orang yang kamu tolong, itu sebenarnya bukan berarti kamu harus pilih-pilih. Berbagilah dalam dua hal. Pertama, berbagi dengan segala sesuatu yang kamu tidak perlu tahu siapa yang kamu tolong. Dan yang kedua, berbagilah kepada orang secara langsung di jalan yang bisa kamu lihat langsung orangnya yang kamu tolong. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita harus tahu siapa yang kita tolong? Emang apa pentingnya? Jawabannya, ketika kita bisa melihat orang yang kita tolong itu bahagia dengan pertolongan kita, teman-teman, hati kita itu menjadi lebih lapang. Coba, bener nggak? Pernah nggak kamu gitu? Ketika naruh uang mungkin ke pengemis, ke orang susah di jalan, terus orang itu seneng lihat sumbangan kamu, mendoakan kamu, rasanya gimana hati kita? Lapang kan? Nah itu buktinya. Masuk akal kan teman-teman? Masuk akal. Nah, kalau kamu sudah melakukan dua hal tadi, memperbaiki kualitas ibadah kamu, dan memperbanyak berbuat baik secara langsung dengan berbagi kepada sesama yang bisa kamu lihat, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kurangi maksiat dong. Aduh mas bro, itu mah ngejelep banget sama gue mas bro. Aduh, lah kenapa ngejelep banget? Karena memang sekali lagi di zaman modern nih, maksiat itu udah dianggap wajar teman-teman.
Percaya apa enggak? Coba, sekarang kita jujur-jujuran aja deh. Kamu jawab dalam hati ya. Ada nggak maksiat yang kamu lakukan di minggu ini? Saya nggak bilang hari ini ya, minggu ini deh. Ada nggak maksiat yang kamu lakukan? Nah, percaya atau enggak, semua orang yang ada di sekitar kamu sama kok kayak kamu. Kayaknya maksiat itu susah untuk dihilangkan. Nah, makanya saya mengatakan hal yang masuk akal begini. Kalau memang maksiat susah untuk dihilangkan, paling enggak kurangi dong. Kenapa? Karena maksiat itu mengotori hati, teman-teman. Ibarat kata nih, kalau signal handphone, maksiat itu ngurangin kemampuan signal handphone jadi tambah lemah. Pernah nggak lagi mau nelpon gitu ya, begitu masuk jalan tol yang terowongan tuh, signalnya yang tadinya 4 jadi 1. Pernah ya? Nah itu tuh, maksiat juga kayak gitu. Kalau kita ngelakuin maksiat, signal kita yang tadinya kuat kepada Sang Pencipta jadi lemah. Itu penyebabnya kamu hampa, karena maksiat sudah mulai dianggap wajar. Ada orang yang pernah bilang kepada saya begini, bro, lu kan pernah ngomong tuh, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang paling banyak gunanya bagi sesama. Betul. Tapi kenapa sih kok pemain film Hollywood tuh yang banyak gunanya bagi sesama, mereka kok rata-rata banyak yang depresi? Nggak masuk akal. Jawabannya, karena mereka orang barat punya kebiasaan menormalkan maksiat. Lagi ada masalah, larinya bukan ke rumah ibadah. Larinya ke bar minum alkohol. Maksiat kan? Nah itu yang membuat diri mereka jadi hampa, jadi kosong karena mereka melakukan perbuatan maksiat dan dianggap normal. Nah sekarang pertanyaan saya buat kamu begini. Pengen gak sih kamu cerdas secara spiritual? Pengen gak sih kamu punya kepekaan yang lebih peka melihat petunjuk Tuhan ketika kamu buntu? Pengen kan? Nah kalau pengen, ayo dong, kurangin maksiat, banyaklah berbuat baik, dan perbaiki ibadah kamu, rajin-rajinlah kontak batin kepada Sang Pencipta. Ya? Jadi dari 3 hal ini aja teman-teman, saya ingin kamu langsung mempraktekannya sekarang juga. Saya ingin semua sahabat pagar kehidupan, termasuk kamu, bisa memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi setelah menonton video ini. Oke? Jadi mulai saat ini coba tes deh ucapan saya. Benar nggak ketika kamu memperbaiki ibadah rutin kepada Sang Pencipta, kualitasnya diperbaiki, kok rasanya hati gue nggak hampa lagi ya? Kok setelah gue beribadah dan menolong sesama, gue berbagi kepada sesama secara langsung yang bisa gue lihat, kok hati gue nggak sedih lagi ya? Kok ketika gue berusaha mengurangi maksiat nih, gue kurangin aja, semakin gue kurangin kok hati gue jadi semakin happy ya? Nah, itu penyebabnya karena setelah kamu lakukan itu semua, ruh kamu dikasih makan. Kalau ruh dikasih makan, hati kamu menjadi bahagia. Itu jawabannya. Ya, jadi teman-teman, di video ini saya ingin mengatakan sesuatu hal begini. Kita boleh hidup di zaman modern, tapi sadar atau enggak, kehampaan itu adalah penyakit yang paling sering diderita oleh manusia modern. Nah sekarang, kamu sudah tahu penyebab kehampaan itu apa, dan pilihannya ada di tangan kamu. Apakah kamu ingin sembuh, atau ingin menikmati kehampaan yang terus terjadi dalam hidup kamu? Jikalau memang kamu ingin sembuh, ayo, lakukan apa yang saya katakan tadi dan praktekkan deh. Rasakan betul bahwa benar ya, kok kehampaan dalam hidup gue bisa hilang total hanya dengan melakukan ini semua. Oke? Lakukan ini semua teman-teman dan laporkan hasilnya di bagian komentar di bawah bagaimana perasaan dan rasanya ketika kamu melakukan ini semua demi spiritualitas yang lebih baik. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.